Halo teman-teman, welcome to Global Podcast, channel yang membahas seputar ensiklopedia umum tentang hewan-hewan dan fakta-fakta menarik lainnya dari seluruh dunia. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seekor hewan mungil berbulu bisa memegang peran yang sangat ekstrim dalam sejarah manusia? Dari dipuja sebagai dewa di satu peradaban, hingga dibantai karena dituduh jelmaan setan di peradaban lainnya. Kontradiksi ini hanya dimiliki oleh satu hewan, kucing. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan luar biasa kucing, melintasi hampir setiap agama dan kebudayaan besar di dunia. Siap memulai perjalanan yang penuh mitos, sejarah, dan misteri ini? Yuk kita mulai! Mesir kuno, kucing, dewa dan pelindung. Kita mulai di lembah Nil, sekitar 4.000 tahun yang lalu, di mana kucing bukan sekadar peliharaan, tapi anggota keluarga yang disakralkan. Kucing dipercaya sebagai jelmaan Dewi Bastet, Dewi perlindungan, kesuburan, dan yang paling penting, pelindung dari ular dan tikus. Status mereka sangat tinggi, bahkan dilindungi hukum. Kejahatan membunuh kucing, sengaja atau tidak, adalah kejahatan serius yang berujung hukuman mati. Selain alasan spiritual, ada alasan praktis, yaitu kucing adalah pemburu tikus. Tikus adalah ancaman bagi lumbung gandum, dan gandum adalah pondasi peradaban Mesir. Jadi melindungi kucing sama dengan melindungi negara. Ini sebabnya ketika kucing mati, seluruh keluarga akan berduka, mencukur alis dan memumikannya, sebagai cara untuk mengantar sang dewa kecil ke alam baka. Islam, kucing, kehangatan dan kebersihan. Melangkah maju ke abad ke-7, di dunia Islam, pandangan terhadap kucing sangat positif, berakar pada kasih sayang dan penghormatan. Kucing dihormati sebagai hewan yang bersih, tidak najis, dan boleh masuk ke dalam rumah atau masjid, bahkan minum dari wadah air. Kisah paling legendaris adalah tentang Nabi Muhammad dan kucing kesayangannya Muezza. Ketika tiba waktu salat, Nabi Muhammad mendapati Muezza tidur di lengan jubahnya. Daripada membangunkan atau mengusirnya, beliau rela memotong jubahnya agar Muezza bisa melanjutkan tidurnya. Peristiwa ini dan banyak hadis lainnya menjadi landasan mengapa umat Islam sangat dianjurkan untuk memperlakukan kucing dengan penuh kasih sayang dan dilarang menyakiti mereka. Ini adalah warisan kasih sayang yang tetap relevan hingga kini. Kekristenan Eropa abad pertengahan, tersangka sihir dan bencana. Sayangnya, di Eropa abad pertengahan, nasib kucing berubah menjadi tragedi. Awalnya, mereka dihargai sebagai pengendali hama. Namun, seiring meningkatnya histeria perburuan penyihir pada abad ke-13, kucing, terutama yang hitam, mulai dicurigai. Mereka dianggap sebagai familiars atau peliharaan penyihir, bahkan dituduh sebagai jelmaan iblis dan setan. Paus Gregorius IX bahkan mengeluarkan dekrit yang secara efektif menstigmatisasi kucing, memicu pemataian massal di seluruh Eropa. Ironisnya, pemusnahan kucing ini menghilangkan predator alami tikus. Tanpa kucing, populasi tikus dan kutu pembawa penyakit Yersinia pestis merajalela, memperparah wabah Black Death yang membunuh jutaan orang. Kisah ini adalah pengingat pahit tentang bagaimana takhayul bisa merusak keseimbangan alam dan berdampak katastrofik pada sejarah manusia. Yudaisme dan klasik Romawi, praktis dan rasional. Beranjak dari ekstrim, beberapa budaya memilih pandangan netral. Dalam tradisi Yahudi, kucing tidak disembah tapi dihargai secara fungsional. Dalam Talmud, kucing disebut sebagai hewan yang bermanfaat karena mampu membasmi hama di rumah. Demikian juga di Kekaisaran Romawi. Mereka tidak memiliki peran spiritual yang tinggi seperti di Mesir, melainkan diimpor murni karena efektivitasnya dalam memburu tikus dan menjaga gudang makanan.
Baik Romawi maupun Yudaisme memandang kucing lebih dari sisi praktis daripada mistisnya, menempatkan mereka sebagai mitra kerja, bukan dewa atau setan. Hindu dan Buddha, welas asih dan harmoni. Di Asia, suasana kembali harmonis. Dalam Hindu, kucing muncul di beberapa cerita rakyat dan kadang dikaitkan dengan kesuburan dan rezeki, meski tidak menjadi dewa utama. Sementara ajaran Buddha menekankan prinsip ahimsa, yaitu welas asih terhadap semua makhluk hidup menjadi kunci. Kucing dihormati sebagai makhluk yang layak mendapatkan kasih sayang. Itu sebabnya kita sering melihat kucing hirup damai, berkeliaran bebas di kuil-kuil Buddha, menjadi simbol keharmonisan alam dan spiritualitas. Jepang, Maneki Neko, pembawa hoki. Di Jepang, kucing adalah simbol keberuntungan dan kemakmuran paling populer di dunia. Patung Maneki Neko atau kucing melambai dipajang di hampir setiap toko, restoran, dan bisnis. Legenda mengatakan, pada abad ke-17, seorang samurai kaya yang berteduh dari badai di bawah pohon di dekat kuil Gotokuji melihat seekor kucing melambai. Ia mengikutinya masuk. Beberapa saat kemudian, petir menyambar tepat di tempat ia berdiri sebelumnya. Kucing itu menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, kucing dianggap sebagai pembawa hoki, pelindung dari bahaya, dan penarik rezeki bagi para pedagang. Perhatikan, tangan yang diangkat juga memiliki makna. Tangan kanan menarik uang, tangan kiri menarik pelanggan. Nordik dan Eropa Utara, kucing mendapatkan tempat yang mulia dalam mitologi Nordik. Dewi cinta, kesuburan, dan juga perang, Freyja, dikisahkan mengendarai kereta perangnya yang ditarik oleh sepasang kucing besar yang gagah. Kucing-kucing ini, yang konon merupakan hadiah dari Thor, memberikan Freyja aura mistis dan magis. Kehadiran kucing dalam mitologi sebesar ini menempatkan mereka sebagai makhluk spiritual yang dihormati dalam budaya Skandinavia kuno, jauh dari citra iblis di Eropa Selatan. Persia dan China, keanggunan dan penjaga spiritual. Sebagai penutup perjalanan kita, di Persia kuno, kucing dihargai karena keanggunannya dan menjadi inspirasi dalam puisi dan seni, menghasilkan ras kucing Persia yang berharga. Sementara di Tiongkok, kucing tidak hanya menjaga rumah dari tikus, tetapi juga dipercaya bisa membawa keberuntungan dan menjaga rumah dari roh jahat. Kedua budaya ini menggarisbawahi sisi elegan dan spiritual yang damai dari kucing. Luar biasa, bukan? Dari dewa di Mesir, sahabat Nabi di dunia Islam, hingga simbol hoki di Jepang. Kucing selalu punya tempat istimewa dan ekstrim dalam perjalanan sejarah manusia. Ia telah menyaksikan naik turunnya peradaban, mengubah nasib, dan bahkan memperburuk wabah. Lalu bagaimana dengan kucing di budaya kalian sendiri? Apakah ia punya makna khusus? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.